Jadi untuk pemilihan indikator dan teknik analisa teknikal gitu dari Brownick itu biasanya indikator apa, dan juga apakah lebih banyak menggambar secara tradisional? Garis-garis Ya, sendiri Bro. betul. Gue lebih banyak tarik garis sendiri daripada pakai indikator. Tapi ada juga beberapa indikator yang gue pakai. Misalnya, sebenarnya indikator itu kan mirip-mirip ya. Kayak misalnya osilator. Osilator kan banyak. Ada RSI, ada stokastik, ada macam-macam. Ya, biasanya itu informasinya juga mirip-mirip ya, sama-sama. Jadi kita cukup pakai satu aja. Nah, kalau osilator gue pakainya stokastik. Ya, gue sukanya stokastik. Terus MACD itu kayaknya udah standar lah ya. Kalau technical MACD itu lumayan indikator yang ngebantu juga. Terus untuk lihat cycle, gue pakai MA30. Jadi lumayan kelihatan cycle-nya. Emang jarang ya ada textbook atau teori pakai MA30. Cuma based on research yang gue pakai, kayaknya yang paling mewakili dari semua MA untuk ngelihat cycle daily itu di MA30 plus volume lah, kalau volume standar ya buat kita tahu power naik atau power turunnya. Oke. Wah, sangat tradisional tapi mematikan ya. Jadi ini sebenarnya tergantung siapa yang pakai indikatornya, siapa yang gambar sebenarnya. Tradisional gampang soalnya kali ya. Oke, kemudian Bronik, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih lagi ya, yang saat ini portofolionya lebih condong kemana? Sebelum kita bahas terkait dengan portofolio dan juga emiten sahamnya, saya pengen tahu metode screeningnya seperti apa nih. Mungkin kita cuan troopers juga bisa belajar dari. Oke, sama. Jadi screening gue nggak punya screening yang sifatnya algoritma ya. Jadi screeningnya manual, cuma karena sering tiap hari, jadi kita kayak udah hafal ya. Oh, kemarin yang jalan misalnya sektor energi. Oh, sektor coal. Oh, kemarin eh, digital bank sempat dinaikin, misalnya gitu ya. Nah, karena kita udah lihat tiap hari, jadi tanya sih udah kayak hafal ya. Jadi nggak dipakein apa algoritma lagi. Memang sekarang kan ada RRG ya buat ngelihat apa rotasi gitu. Cuman kan RRG kadang by sektor, di mana sektor itu juga gede ya, di bawah sektor ada subsektor lagi yang geraknya juga belum tentu bersamaan gitu. Jadi biasanya gue kalau di online trading gue, ya gue udah kelompokin beberapa saham itu menurut sektornya. Jadi udah kelihatan kalau di sebelah sini merah semua, oh berarti telco jelek. Di sebelah sini hijau semua, oh bank bagus gitu. Jadi gue bikin pengelompokan lah ya di layar apa by sektornya. Jadi kelihatan merah, hijau, oh ini bagus, oh ini jelek, oh ini merah terus, itu kelihatan. Jadi gue nggak pakai algoritma, cuma by manual aja lah, by visual screeningnya. Nah yang kedua, karena kita sering liatin, jadi kita pasang alert aja di trading view-nya. Jadi ketika nanti alertnya bunyi, misalnya tut ada lo bunyi, tut PTBA bunyi, oh jadi kita ngerti, oh ini berarti sektor call lagi jalan, misalnya gitu. Nanti misalnya Big Bang, BBCA bunyi, BBRI bunyi, oh berarti ini lagi jalan sektor ini. Lebih ke kayak gitu sih buat screeningnya. Jadi agak manual juga gue screeningnya. Tapi sense-nya berpengalaman memang berbeda ya. Sama yang baru belajar, ini kan ada sense juga ya untuk milih emitennya, nah untuk dengerin dan Itu bahasa dari Gaptek sih sebenarnya. iya. Kebetulan kita punya tuh fiturnya untuk notif itu, Bronik, di aplikasi Spot by Spot. Jadi bisa aktifin aja ya. Ya gue masih coba-coba sih. Ya gue baru buka Sukor, masih coba-coba. Oke. Kemudian kita tuh pengen tahu ya, Bronik, terkait
dengan kondisi market sekarang gitu. Tadi Tuan Trooper kita yang punya posisi itu pertama itu tuh karena ngelihat kondisi market 2023 kan banyak yang bilang bakal banyak yang bilang mending kita pegang cash banyak dulu aja kalau kondisi gitu. Nah, tapi kalau pandangan Bro seperti apa? Oke. Gini, 2023 tuh kan banyak yang udah memprediksi akan resesi ya, resesi global. Jadi Eropa, Amerika, China itu akan resesi. At least prediksi IMF kayak gitu. Nah, cuma kalau Indonesia ini kan ambigu ya. Kayaknya kemarin Menkeu kita Sri Mulyani bilang kita juga 2023 bakal resesi. Iya. Tapi kalau lihat dunia IMF katanya kita cuma tetap growth tapi turun dari kemarin katanya awalnya prediksi IMF kita 5,2 kemarin diturunin di bawah 5 sampai di bawah 5 ya. Kalau kita 5 ya berarti kita belum resesi ya. Masih jauh kalau 5 dari resesi. Jadi kalau ngelihat kayak gitu sih kayaknya ya kalau kejadiannya ini ceteris paribus jadi semua kondisinya sama seperti sekarang, kemungkinan sih kita nggak resesi ya, Indonesia nggak resesi. Tapi kalau market itu tetap akan crash juga. Jadi walaupun kita ekonominya nggak resesi, tapi kalau dunia ini marketnya mereka resesi terus marketnya crash, kita juga nggak mungkin menghindar naik sendirian. Jadi kita juga tetap akan ikut juga. Walaupun mungkin kenyataannya kita nggak resesi, tapi marketnya sih tetap akan ikut. Ya, cuma balik lagi resesi atau enggak tuh kayaknya tergantung dua hal ya. Kalau tahun depan satu Rusia Ukraina tuh nanti mau kayak apa. Terus Cina sama Taiwan itu nanti eskalasinya mau kayak apa ya kalau nanti perang itu ikut-ikutan. Itu kan kalau Cina Taiwan nanti yang ikut-ikutan banyak ya di belakangnya. Ini kayak Rusia Ukraina jadinya urusannya jadi panjang gitu. Krisis energi lah, harga energi naik lah, jadi pangan naik, itu yang lebih itu bisa jadi apa tambah ya itu mungkin lebih konflik resesi ya, tapi kalau cuman gini-gini aja seperti yang sekarang ada, artinya Cina sama Taiwan ya cuma saling gertak doang, Rusia Ukraina ya gini-gini aja, mestinya sih Indonesia nggak resesi ya, tapi market tetap akan turun. Iya. Walaupun kita Pasti adalah apa sih yang istilahnya kita bilang itu efek kejut gitu ya. Jadi kalau terjadi sesuatu global, kita juga latah gitu ya. iya betul kayak gitu. Jadi juga kalau view gue tahun depan mungkin kita nggak resesi, tapi market tetap akan koreksi, gitu akan ikut terkoreksi. Oke. Baik. Nah, kalau kita melihat dari sisi lain dengan proyek seperti itu, saran dari kita para pemula yang baru belajar, itu tuh sebaiknya kita kalau pertama kali belajar investasi atau untuk swing trading, itu sebaiknya kita lebih melirik atau lebih memberatkan ke yang menarik untuk diperhatikan. Untuk Windows apa untuk tahun depan? Untuk Q4 tahun depan. Oke. Kalau untuk Windows, ini sebenarnya perlu dini ya, masih agak sulit juga ditebak. Tapi kalau Windows tuh ya standar pasti Big Bang. Ya, itu udah standar lah ya, karena fund-fund besar kan pasti pegang Big Bang dan mereka punya kepentingan untuk naikin harga. Yang kedua, gue lihat kayaknya energi itu masih bisa naik untuk terakhir kali. Ya, jadi kalau dari technicalnya, idealnya masih ada satu kali swing lagi buat sektor energi untuk bisa naik ya. Mudah-mudahan itu terjadinya di akhir tahun ya, pas Winres. Terus kalau dari gue ada dua sektor yang lumayan menarik, tapi ini agak tricky ya, karena ini harus nunggu konfirmasi dulu ya. Yang pertama itu bank digital. Kemarin sempat di shoot up, Arto, BBYB, BBHI itu lumayan menarik, tapi butuh konfirmasi ya. Jadi ini nggak bisa langsung masuk. Dia nggak boleh bikin lower low dari yang low kemarin. Kalau dia nggak bikin lower low, itu ada kans buat diangkat di Windows ya. Cuma dalam hal ini mungkin lebih ke Arto lah ya, yang market cap-nya gede. Yang kedua yang gue lihat ini sektor pulp
Ya, jadi Tekim sama INKP itu juga kayaknya potensi, tapi barengan sama ini INKP sama Tekim juga perlu konfirmasi ya. Sekarang INKP sama Tekim tuh mudah-mudahan lagi di awal wave 3 ya. Mm-mm. Nanti kalau itu terkonfirmasi jalan wave 3 ya kemungkinan bisa jalan juga di Windrest. Jadi kira-kira jagoan gua itu deh. Oh sama kalau dari bank tuh ada satu bank yang menarik ya, yaitu Bank Danamon. Bank Bang. Danamon ini udah turun lama, terus udah nyamping geraknya, dan kemarin tiba-tiba breakout. Ya, jadi itu juga lumayan lumayan menarik. Apalagi dia punya story. Walaupun hari ini ARB dan ada kasakusuk katanya nggak jadi. Eh, MUFG beli Panin, tapi ya nggak tahu ya. Kita tunggu aja. Tapi based on teknikalnya sih Bang Danamon itu menarik. Hmm, Kira-kira itu loh buat Windrest. Nah, kalau tahun depan, kalau resesi sih biasa ya sulit ya. Semua sektor biasanya sulit sih. Semua sektor turun. Kalau bener. susah itu. Tahun depan sih ya, tahun depan tuh mendingan sektor cash aja. Mm-mm. Ya, abis Windrest, Desember, awal Januari tuh kayaknya sektor cash itu yang paling menarik sih. Oh, oke. Sektor cash ya. Kalau terkait dengan sektor kan tadi Bronik sempat sektor energi gitu ya. Kalau sektor energi misalnya ya, yang batu bara turunannya kan kayak misalnya sektor perkapalan yang batu bara gitu di akhir tahun mana tuh? Apakah akan terimbas juga tuh dengan window dressing? Kalau ngelihat sekarang perkapalan kayaknya udah udah di level keseimbangannya ya. Jadi kayaknya kemarin naiknya tuh kebanyakan ya, yang benar tuh ya sekarang gitu. Jadi mau ngarepin naik lagi kayaknya belum ya perkapalan. Oke oke oke. Berarti udah price in gitu ya kemarin ya. Iya, udah price in lah sekarang itu. Kemarin kan Hmm, naik tinggi banget, udah koreksi, tapi kan masih jauh di atas sebelum krisis energi kemarin kan. Jadi ya kayaknya price-nya di situ. Belum ada tanda-tanda lagi buat perkapalan buat naik. oke 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 oke. Dan ini menarik. Tadi udah di-spill di Bank Danamon gitu ya. Mungkin bisa rekan-rekan juga para cuan troopers bisa memperhatikan nanti gerak ke depannya akan seperti apa. Dan belakangan ini kita lihat sektor teknologi loh. Bronik, ini gimana nih sektor teknologi akhir Ya, di akhir ya. tahun kan mau ada beli-beli juga ya yang IPO nanti. Ya ini nggak tahu ya. Kalau ngelihat kasusnya Buka sama Goto, gua nggak yakin beli-beli ini bakalan bakalan rame ya. Gua rasa sih orang banyak yang kapok ya, maksudnya termasuk gua sendiri. Kalau misalnya mau suruh beli, ya beli-beli ya gua kapok lihat Buka sama Goto kayak begitu gitu kan. Tapi ya nggak tahu, katanya sih gua denger fundamentalnya lebih bagus ya beli-beli. Tapi ya baru denger-denger aja, belum lihat. Tapi kalau base secara umum ya kapok lah. Hmm.